Di tahun 2017, Teras Cihampelas hadir sebagai skywalk pertama di Indonesia. Proyek senilai puluhan miliar rupiah ini dirancang untuk menata pedagang kaki lima sekaligus menghadirkan ruang publik yang lebih tertib dan modern. Namun, hampir 1 dekade kemudian, kondisi yang terlihat justru berbeda. Banyak kios tidak lagi beroperasi, aktivitas pengunjung menurun, dan masa depan kawasan ini masih belum jelas. Sebelum pembangunan Teras Cihampelas, kawasan ini menghadapi berbagai persoalan. Trotoar dipenuhi pedagang kaki lima, sehingga ruang pejalan kaki berkurang dan kemacetan semakin meningkat. Pemerintah Kota Bandung kemudian melihat perlunya perubahan untuk menciptakan kawasan yang lebih tertata. Tahun 2017, sebanyak 192 pedagang direlokasi ke atas skywalk. Dari perspektif manajemen perubahan, tahap ini merupakan fase change dalam model Kurt Lewin. Pemerintah mencoba mengubah pola lama menuju sistem baru yang dianggap lebih tertib dan modern. Pada masa awal operasional, Teras Cihampelas sempat menjadi destinasi wisata baru dan menarik bagi banyak pengunjung. Namun, kondisi tersebut tidak bertahan lama. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh kami, berbagai persoalan mulai muncul. Misalnya seperti jumlah pengunjung yang menurun, banyak kios yang tidak lagi aktif, dan sebagian pedagang memilih kembali berjualan di bawah. Menurut Kurt Lewin, perubahan organisasi terdiri dari 3 tahap, yaitu unfreeze, change, dan refreeze. Pada kasus Teras Cihampelas ini, tahap unfreeze dan change berhasil dilakukan melalui pembangunan skywalk dan relokasi pedagang. Namun, tahap refreeze tidak pernah benar-benar tercapai. Tidak adanya pendampingan berkelanjutan, minimnya evaluasi, serta lemahnya koordinasi antar aktor menyebabkan perubahan yang telah dilakukan gagal menjadi kebiasaan baru yang stabil. Dalam perspektif evolusi, revolusi, dan involusi, Teras Cihampelas memberikan pelajaran yang menarik. Pembangunan skywalk dapat dipandang sebagai revolusi karena menghadirkan perubahan yang cepat dan mendasar terhadap tata ruang publik Kota Bandung. Setelah perubahan besar terjadi, seharusnya proses tersebut berkembang menjadi evolusi melalui adaptasi, pembelajaran, dan penguatan kelembagaan secara bertahap. Namun, yang terjadi justru menunjukkan gejala involusi. Infrastruktur tetap berdiri dan sistem terlihat modern, tetapi manfaat yang dihasilkan semakin berkurang. Kompleksitas bertambah tanpa menghasilkan kemajuan subjektif bagi pedagang maupun juga masyarakat.
Agar perubahan dapat berhasil, diperlukan proses unfreeze ulang melalui komunikasi yang lebih terbuka kepada pedagang. Selanjutnya, dibutuhkan pendampingan, pelatihan, serta koordinasi lintas dinas yang lebih kuat selama proses perubahan berlangsung. Dan yang paling penting adalah adanya urgensi dari pemerintah untuk dapat memastikan tercapainya tahap refreeze sehingga perubahan tidak berhenti sebagai proyek fisik, namun menjadi sistem yang benar-benar berkelanjutan. Kasus Teras Cihampelas menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu berarti kemajuan. Sebuah perubahan besar dapat kehilangan arah ketika tidak diikuti dengan pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam analisis perubahan, tantangannya bukan hanya menciptakan perubahan, tetapi memastikan perubahan tersebut mampu bertahan dan menghasilkan nilai publik bagi masyarakat.